Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Akbar. Di sini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan tahapan awal dalam pengembangan aplikasi mobile menggunakan Ionic Framework. Sebelum itu, kita perlu untuk mendownload sekitar 3 aplikasi, yaitu pertama kita download Git SCM. Nah, kalian cari aja download Git SCM terus dipencet yang paling atas nih. Terus, waduh jaringan, euy. Nah, ini dia. Nah, kalian tinggal cari yang untuk Windows. Kalau misalkan kalian pakai Linux, bisa pakai Linux. Kalau Mac ya Mac gitu. Terus pencet yang ini ya, yang 64 bit Git for Windows Setup yang setup. Ya, terus dipencet di download. Karena di sini saya sudah download, jadi nggak usah. Terus selanjutnya, kalau misalkan udah download itu ada kayak gini nih. Apa? Nah, show more option. Nah, ada git GUI here sama git bash here. Nah, untuk ngeceknya juga bisa kita run cmd gitu. Cmd, terus kita ketik git min v. Nah, ini artinya git kita sudah berhasil diinstal dan di-download dengan baik. Kalau misalkan untuk instalasinya, sebentar. Nah, ini dia nih filenya, file setup tadi. Ini kalian tinggal di next next aja terus. Tuh, karena saya sudah install jadi sudah. Terus selanjutnya git config-nya. Oh iya, konfigurasi awal kalau misalkan kalian baru banget buat ngedownload Git itu kalian wajib buat config kayak gini nih. Jadi ke cmd tadi, misal di sini kita copy gitu. Git config min global username-nya siapa misalkan Beni Akbar gitu, terus dipencet enter aja. Saya juga udah sih sebenarnya, takutnya malah ketimpa nanti, malah error, jadi nggak usah. Intinya mah yang tadi itu namanya diganti jadi nama kalian Beni Akbar misalkan, terus git config global min global user titik email, terus email kalian gitu, misalkan email saya atau email siapa gitu, beniakbar@gmail.com, terus di enter sudah. Itu untuk config-nya awal. Terus selanjutnya adalah node. Unduh node, kalian tinggal cari aja, search di Google, download node. Nah, ini dia nih. Misalkan untuk Windows, untuk Mac, untuk Linux nih ada nih. Windows yang MSI ya, nih penginstalan untuk MSI begini. Terus kalian sudah download aja. Nah, file karena saya sudah download juga sama, mana node itu. Node. Nah, ini dia nih node. Tuh. Ini pokoknya kalian next next aja nih, karena saya sudah install jadi udah begini ya. Pokoknya di next next aja, paling cuma petnya aja yang di ini mah, apa yang di kalian dipilih mah. Kalau misalkan untuk node ini ya ikutin setup defaultnya aja, next next aja terus. Oke, selanjutnya ini nih yang lumayan ribet, itu nginstal, bukan Ionic, Android Studio. Download Android Studio. Nah, seperti ini. Nah, tuh kalian tinggal download aja, download Android Studio. Meerkat tuh, I have read patch for Windows gitu. Mungkin kalau misalkan buat Mac atau Linux bisa dicari. Saya juga sudah download. Kurang lebih untuk
size aplikasinya tuh sekitar 1,2 GB dah. Mana ya? Android, nah ini deh nih. Android Studio nih tuh 1,2 GB. Nah, di sini setupnya. Ini saya juga udah nginstal jadinya ada phone in begini. Kita di next aja tuh, next. Nah, untuk Android Virtual Device ini disarankan untuk nggak usah lah ya, nggak usah dicentang karena ini memberatkan laptop atau device kalian. Jadi kalau misalkan pengen ngecentang itu mah seenggaknya harus punya device yang bagus banget sih biar maksimal, misalkan punya Core i7 gitu Gen 12, RAM-nya juga seenggaknya harus 20 gitu atau 16 lah. Di sini saya juga punya laptop yang lumayan gitu tapi saya nggak mau karena ini ngeberatin juga. Dan kalau misalkan itu tuh gunanya kan kita kan apa ya, kita kan bikin aplikasi ya, bikin aplikasi lewat sini nanti tuh bisa dijalanin di laptop ini. Nah sedangkan kalau misalkan nggak dicentang tuh nggak bisa dijalanin di laptop tapi ya bisa dijalanin lewat HP gitu. Yang mending lewat HP aja sekalian gitu kan, lebih enak juga gitu kalau di HP. Udah, ini saya sudah diinstal. Nah terus selanjutnya kita buka ini Android Studio-nya. Android Studio. Nah ini kita open. Oh iya, lupa saya untuk mengecek apa kalau misalkan Node sudah terinstall dengan baik gitu. Kalian ke command prompt terus ketik node minv tuh, terus npm minv. Emang npm emang agak lama sih. Nah, tuh udah. Ini artinya node-nya udah terinstall dengan baik gitu. Nah, nanti kalau misalkan kalian baru buka Android Studio tuh kalian bakal disuruh download lagi, ada disuruh download SDK gitu. Nanti ya kalian di accept saja. Nah, terus di sini juga saya juga sudah di-download nih untuk Android-Androidnya, bisa Android 15 sampai 16, 12, 13 sampai 10 gitu. Looking for update, masih loading. Oke, selanjutnya kita cari apa tempat yang kalian pengen buat ngedownload Ionic gitu ya. Misalkan di sini saya bikin new aja. Kita kasih nama learning aja gitu. Learning ya ini dan learning. Nah, kita pilih file ini aja. Nah, pertama kita ngedownload ini dulu npm install ming at ionic/cli. Ya, kalian sama aja tadi. Ini tuh saya ini bisa ngeran otomatis gitu mencet Windows plus R ya ini. Windows plus R gitu takutnya nggak tahu nih. Terus ketik cmd enter. Nah, nge-copy ini dia. Copy ini terus di enter gitu. Nah, saya sebenarnya udah download sih. Cuma ya udah kita tunggu aja dulu. Emang cukup lama sih, lumayan banyak sih. Sebenarnya kalau misalkan kita ini apa untuk ini tuh membutuhkan jaringan internet yang stabil ya. Ini juga lumayan lama. Kita tunggu dulu. Ya, kita pause dulu lah. Nah, ini kalau misalkan udah install ming at ionic CLI itu kurang lebih outputnya seperti ini.
Di sini change 200 package in 1 minute karena saya udah download. Jadi kayak gini change aja. Kalau misalkan masih baru install mungkin lebih banyak gitu teksnya. Oke. Nah, Ionic start comment starter sebentar. Terus kita cek untuk versi Ionicnya Ionic Min versi on enter. Ini untuk mengecek apakah Ionicnya sudah terinstall dengan baik dan benar gitu. Lumayan lama ya. Nah, ini dia tuh, udah keluar tuh. Versi 7.2.1. Oke. Selanjutnya nih kita close saja. Balik lagi ke file yang tadi yang kita pengen buat ngedownload Ionicnya di mana. Di sini kita tinggal klik kanan, terus open in terminal. Atau bisa juga kita nge-copy ini, terus ini kita close saja. Kalau misalkan kalian masih Windows 10 atau di bawahnya tuh setahu saya nggak ada yang open terminal kayak gitu, jadi bisa pakai cara change directory terus paste begini. Nah, path yang tadi ini di copy semuanya terus di paste gitu, terus enter. Nah, ini apa, filenya udah di sini, CMD-nya udah kebuka di sini. Oke, selanjutnya kita jalankan perintah ionic start May app blank gitu, bukan black, blank. Untuk ininya tuh Angular ya, Angular kan ya Hes ya. Oh ya Angular, oke. Angular standalone. Nah, ini download lagi. Emang banyak downloadnya di sini tuh. Jadi butuh apa, internet yang stabil lah gitu. Oke, ini kita pause dulu sampai kelar. Oke, di sini saya installnya sudah selesai itu. Warning, warning. Di sini warning tuh biasa ya. Tuh warning, warning tuh ya peringatan, bukan error. Jadi ya nggak masalah gitu. Nah, terus file yang tadinya kosong juga ada my app kayak gini nih. Terus kita langsung cd change directory my app gitu. Aduh, kenapa lagi? Spasi ya. Aduh, duh, gimana sih? Ya pokoknya change directory kayak tadi lah. Ini kita buka aja paling terminal begini, terus kita jalankan perintah ionic start start. Nah, begini ya. Use the app creation wizard katanya. Apa app creation wizard? Gak usah. Gak usah ya? No. Sip. Benar. Ya, project name-nya learning gitu, misal enter, terus ya ini kita pilih yang blank aja, staying alone. You really want to start on behavior? No, no starting. Sebentar. Saya lupa ini. Oh, bukan Ionic Start. Ionic Server. Nah, begini.
Mohon maaf tadi, salah ya. Local hotspot gini, ini kita tunggu. Kok lama? Ya, sekalian nunggu ini. Seharusnya kalau misalkan mencet Ionic Serve gini nanti lama-lama bakal otomatis ke browser sih. Nah, ini dia tuh. Nah, tuh kan otomatis tuh udah ada di udah kebuka browsernya. Terus buka Android Studio. Sebentar. Oke, di command prompt tadi kan sudah jalan seperti ini ya. Ini kita stop dulu saja. Terus kita ketik Ionic build, jalankan perintah Ionic build. Angular what you like steps setting ya, atau no juga nggak apa-apa. No tanda bit sedang building, kita tunggu. Nah tuh my app www ya kan udah kebuka. Terus kita jalankan perintah npx cat add android gitu. Oke lah, kita install dulu nih. npm install at capa citor slash android, enter. Aduh, tipe-tipe. Ya, nunggu lagi, download lagi. Oke sip, udah cepet ya. Coba nih kita jalankan perintah tadi, npx cap add android. Nah, sudah ter-add to npx cap open android, enter. Nah, nanti ini otomatis kebuka di ini ya, apa di Android Studio. Yes, terus oke, tadi tuh sebenarnya ada error ya di bagian Android Studio-nya. Bisa kalian lihat tadi tuh di sini kuning dan di sini ada downloadnya gitu. Jadi kalian tunggu aja downloadnya sampai kelar. Kalau misalnya udah kelar, kalian coba dibuka ulang gitu Android Studio-nya. Terus dipencet bagian ini, terus ke build, generate app ini tinggal dipencet. Nah, saya juga udah dipencet tadi, nanti bakal ada keluar
terminal gitu di sini yang bakal ngasih tahu kalau misalkan app create successfully gitu. Nah, ketika udah terbuat seperti itu, ini kita close aja nggak apa-apa. Nah, nanti bakal ada aplikasinya tuh ada di Android, Build, bukan, gimana ya, saya lupa. Nah, di sini nih, Android, App, Build, Output, APK, Debug. Nah, ini nih aplikasinya sudah jadi. Nah, nanti aplikasinya tuh bakal keluarnya seperti ini. Ini tampilannya masih desktop. Kita inspect elemen saja. Terus pencet bagian ini nih. Ini kalau misalkan pakai browser Chrome, Opera, atau apapun juga ada ini. Kita pencet ini. Nah, dimensionnya pakai apa aja lah, Asus ZenBook, udah Galaxy gitu. Nah, udah. Nah, untuk outputnya kan seperti ini ya tadi app debug. Nah, ini juga udah saya coba pindahkan ke HP saya. Udah berhasil terinstall. Mungkin karena ini aplikasi yang nggak resmi dari Play Store atau apa platform download yang resmi gitu, jadinya apa keamanannya rada berisik, tapi tinggal di scan aja gak apa-apa, terus di install aja, aman aplikasinya. Nah, aplikasinya yang mana sih, itu aplikasinya sudah jadi. Ini kita buka tadi app debug ya, my app. Nah, ini dia tuh outputnya seperti ini. Saya buka aplikasinya. Nah, aplikasinya ini tadi. Hore. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.